Nah, 3 Kapolda itu datang karena diundang oleh mantan Kapolri. Pertemuannya kan di Polda Metro Jaya. Nah, itu adalah awal di mana ada lobby-lobby, bukan hanya terhadap Abang Kamarudin, tapi lobby terhadap Insus juga dilakukan. Mantan Kapolri yang mana, Bu Irma? Kapolda. Nah, itu yang mesti dibuka. Nah, karena sebenarnya saya jujur ya, kalau mendengar ada 3 nama tersebut, gitu ya. 3 Kapolda kalau kita bisa sebut. Kecewa karena salah satu dari mereka itu justru di tanggal 18 seingat saya ya, itu menemui abang kita. Menemui siapa? Abang ini yang dimaksud abang adalah koordinator kita lah, Bang Kamarudin Simanjuntak. Iya. Jadi dari salah satu dari 3 Kapolda yang disebut-sebut terlibat dalam kasus ini menemui. Iya. Dalam rangka apa? Apa yang disampaikan? Ya hanya ingin silaturahmi gitu ya, dan juga mengatakan agar cooling down. Supaya jangan terlalu keras dalam hal ini. Berkenan untuk menyebutkan Kapolda yang mana yang bertemu? Nanti aja. Oke, nanti aja. Ini kan berhubungan dengan komunikasinya koordinator dengan beliau. Ketemu di Jakarta, datang dari daerah. Nah, kalau ini benar. Tapi yang datang ini bukan dari Jakarta. Bukan. Dari kota lain. Kalau ini benar, jujur saya kecewa. Kenapa saya kecewa? Karena ternyata beliau ini juga bagian dari sini berarti kan, yang menguatkan apa yang diperjuangkan oleh satu tim gitu kan, kalau sendiri kan. Baik. Nah, sejujurnya saya kecewa kalau memang benar mereka ini bagian dari public speaker ataupun menggerakkan anak-anak buahnya di daerah gitu, karena ini kan di luar dari jurisdiksinya berupaya untuk menyebarkan informasi itu kepada masyarakat. Betul. Begitu kan Bang Martin. Tapi mungkin juga saya ingin tahu, saat kemudian salah satu Kapolda ini bertemu dengan Bang Kamarudin, itu dalam kapasitas apa? Apakah memang sebagai seorang teman. Sehingga janjian artinya sebenarnya sudah normal untuk bertemu seperti itu, atau memang bertemu khusus dalam rangka untuk bisa menyelesaikan hal ini? Enggak, pada saat itu kan kita lapor tanggal 18 kan. Dan pada saat lapor itu kan kita ditemui media ya, di depan baru stop ya. Dan itu kan penjabaran kita kan tajam sekali. Kita katakan ini bukan tembak menembak, ini bukan ancaman ataupun kekerasan seksual, yang benar adalah pembunuhan berencana. Kan gempa Republik itu pada saat itu tanggal 18. Nah, mungkin atas inisiatif sendiri atau kita nggak tahu ya, atau mungkin atas berdasarkan kolega, beliau menemui abang kita, meminta agar ya udahlah, kita percayakan pada tim yang dibentuk, tim sus, dan jangan terlalu keras gitu loh. Jadi yang diminta adalah cooling down, jangan terlalu keras. Itu hal-hal seperti itu yang diminta. Baik, Pak Arianto. Nah, cuman yang hebatnya Bang Kamarudin, dia bilang ya udah, saya nggak bicara, tapi yang bicara kami. Karena mintanya ke Bang Kamarudin saja. Baik. Bang Kamarudin nggak bicara, yang bicara kami. Bu Irma Barat, ada satu lagi informasi kita dengarkan malam hari dari Bang Martin. Ya, memang persoalannya tidak sederhana itu. Tadi kalau Pak Arianto bilang ini urusannya hanya oknum satu yang kalap, saya pikir tidak sesederhana itu juga. Karena itu adalah senario yang dibuat bahwa dia kalap dan dia melecehkan. Nah, 3 Kapolda itu datang karena diundang oleh mantan Kapolri. Pertemuannya kan di Polda Metro Jaya. Nah, itu adalah awal di mana ada lobby-lobby, bukan hanya terhadap Abang Kamarudin, tapi lobby terhadap Insus juga dilakukan. Mantan Kapolri yang mana, Bu Irma? Nah, itu yang mesti dibuka, karena inisiatif itu datang dari mantan Kapolri untuk mengumpulkan 3 Kapolda itu untuk melindungi Sambo supaya cerita yang beredar seragam. Makanya dibuatlah pelecehan seksual dan tembak-tembakan pada waktu di Duren 3. Jadi kita juga tidak boleh naif bahwa Sambo hanya kalap sendiri dan dia memerintahkan yang di bawahnya. Apa yang dilakukannya itu, Satgas Merah Putih itu sudah sampai ke daerah-daerah dan itu sudah menggurita. Jadi Pak Arianto juga mungkin sadar bahwa bukan dia sendiri saja kalap. Tidak mungkin orang kalap kemudian bisa memerintahkan begitu banyak dengan begitu luar biasanya fasilitasnya. Ada yang naik private jet ke Jambi, ada yang datang dari Jawa, ada yang datang dari Sumatera, lalu ada juga tugas-tugas untuk memanggil LSM yang bisa memberikan assessment bahwa Putri depresi. Itu terjadi 3 hari setelah terbunuhnya. Pada waktu pertama kali dilakukan
press conference itu tidak ada tembak menembak. Baik. Sambo marah. Ya, makanya Kapolres mengulangi dengan ada tambahan. Nah, skenario itu dibuat dari awal. Nah, itu yang juga harus dibuka. Jadi satu hal lagi, saya ini ingin mengingatkan, kepolisian Republik Indonesia itu bukan hanya milik polisi saja, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau dalam hal ini kita tahu bahwa dari awal yang sekarang masih dinyanyikan isu pelecehan seksual ya, itu termasuk pada waktu pertama kali dirancang niatnya jahat, tujuannya jahat. Pada waktu awal-awal itulah yang melibatkan bukan hanya anak buahnya Sambo, tetapi rekannya dari 3 Kapolda itu yang kemudian mengadakan pertemuan. Lalu pada tanggal 29 Juli ada pertemuan di Polda Metro Jaya yang memanggil LSM untuk keadilan gender supaya memberikan assessment kepada Putri seolah-olah dia depresi dan dia PTSD. Nah, itu hal yang masih dibawa sampai sekarang. Nah, pada waktu itu, pada waktu diundang di sana, itu kan bisa diteliti, bisa ditelusuri, ya kan? Apa yang dilakukan oleh 3 Kapolda tersebut. Lalu mengapa meminta yang mengundang lembaga-lembaga itu, termasuk salah satunya itu adalah Sukma, yang psikolognya itu Sri Nur Herwati itu yang memberikan assessment yang kemarin dibantah oleh Reza Indragiri bahwa itu hanya senario dan rekayasa yang masih dimainkan sampai hari ini. Buktinya Putri tidak ditahan, lalu senarionya sama, rekayasa yang dari awal itu masih tetap dijalankan. Nah, kita tidak bisa menegasikan bagaimana besarnya peran dari para rekan-rekan geng ataupun gerombolan Sambo ini yang bukan hanya secara struktur berada di bawahnya, tetapi juga yang satu level bahkan di atasnya pun ikut terlibat. Jadi ini yang selama ini luput. Kita ini mencintai kepolisian, maka kita wajib untuk membantu dan mengetahui. Tidak ada cara lain kecuali transparansi, dan nggak bisa sebagai retorika saja, Putri.